Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini tiada henti-hentinya kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat itu semakin menghadirkan nilai ketakutan kita, ketakwaan kita, ketundukan dan kepasrahan kita dalam menjalankan berbagai macam ketaatan dalam beribadah, beramal saleh. Mudah-mudahan kita berharap Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, taufiknya, agar supaya kemudian kita bisa selamat fid dunya wal akhirah insyaallah. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, topik yang diberikan oleh Tahmir adalah penyebab terhapusnya dosa. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Di dalam ayat yang lain di surat An-Nisa 79 Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida." Kebaikan apapun yang kamu peroleh dalam kehidupan ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menimpamu, berbagai bentuk musibah, bencana, itu semua berangkat dari kesalahanmu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang kontribusi dosa, kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, yang kemudian dosa ini yang menyeret kita nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita perhatikan Nabi Allah Adam melakukan sebuah kesalahan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu hadhihi syajarah." Wahai Adam dan istrimu, jangan sekali-kali kau mendekati pohon ini. Lalu kemudian dengan bujuk rayu setan yang manis, indah dan luar biasa, akhirnya Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa melakukan kesalahan, memakan buah yang terlarang. Lalu kemudian dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa dari surga, lalu kemudian menempati bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian dosa itu menyebabkan seseorang terhalang
untuk masuk ke dalam surga. Secara hukum dasarnya seperti itu. Persoalan nanti atas kehendak Allah, atas keinginan kemauan Allah, itu kembali kepada Allah itu sendiri. Tata masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Ada hamba yang melakukan dosa dan kesalahan, tidak sempat bertobat sebelum meninggal, maka kemudian kalau dia dimasukkan ke neraka karena memang itu kesalahan hambanya, karena dia tidak bertobat. Kalau kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itu semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah kepada hamba tersebut. Sehingga kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari mahsyar nanti ada mizanu syar'i, ada timbangan amal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggal kembali mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian manusia apa yang dimaksud dengan neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah neraka yang apinya sangat panas sekali. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadi sebuah i'tiqadiyah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, siapa saja dari manusia ini pasti akan mampir di neraka, karena manusia adalah makhluk yang tempat bersarangnya segala kesalahan, dosa dan pelanggaran syar'i. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Jadi manusia itu tempat singgahnya, nginepnya, bercokolnya kesalahan dan dosa. Oleh karena itulah kemudian setelah nanti kita diproses oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sesuai dengan kadar kesalahan kita, sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan pelanggaran yang kita lakukan, selama kita tidak syirik kepada Allah, maka kemudian kita pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang sangat suci, sangat mulia, sangat agung. Tidak berhak seseorang masuk di dalamnya sedangkan dia membawa dosa. Tidak berhak seseorang masuk ke dalam surga sedangkan dia membawa kesalahan. Maka seluruh bentuk dosa dan kesalahan itu diselesaikan dulu di neraka. Setelah dikelirkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia masuk dan berhak menikmati surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian pentingnya kita mengetahui beberapa unsur-unsur yang mampu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa pada juz yang ke-7 halaman 487, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, qad dallat nususul kitabi was sunnati ala anna uqubata dzunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi asyrat asbab. Telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah yang datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa hukuman terhadap dosa bisa dihilangkan dari seorang hamba dengan
sekitar 10 sebab yang pada malam hari ini kita akan mengupas satu persatu sesuai dengan kadar kesanggupan dan kelonggaran waktu kita. Penyebab pertama yang bisa menghapus dosa adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzi asrafu ala anfusihim, siapa-siapa saja dari manusia ini yang dalam kehidupan dunia ini mereka melampaui batas dalam dosa dan pelanggaran, kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali hamba tersebut berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, karena sesungguhnya Allah siap menghapus seluruh dosa-dosa yang hamba itu lakukan. Innahu, karena sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak akan mungkin dan tidak ada satupun manusia kecuali para nabi dan rasul, kecuali para malaikat, yang namanya manusia biasa pasti dia akan jatuh di dalam dosa. Dia akan melakukan kemaksiatan dalam kadar dosa dan kemaksiatan sesuai dengan individu masing-masing. Maka ketika seseorang jatuh terjerembab dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, Allah memberikan motivasi kepada kita bahwa dosa apapun yang kita lakukan yang menyangkut tentang diri kita dan menyangkut masyarakat luas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah, apapun besar dan banyaknya dosa yang kalian lakukan pasti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau bertobat kepada Allah. Seseorang melakukan dosa yang kemudian dosa itu memenuhi bumi sampai ke langit, asalkan dia datang bertobat kepada Allah dengan sepenuh hati, pasti Allah hapuskan seluruh dosa-dosa yang dia lakukan. Seseorang yang melakukan dosa sebanyak buih di lautan sana, asalkan dia benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah pasti menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan salah satu gambaran betapa Allah sangat mencintai hambanya, betapa Allah peduli dan sangat sayang kepada hambanya, eman kepada hambanya, agar jangan sampai hambanya menjadi amukan, bahan bakarnya api neraka. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi fa idza imra'atu min as-sabi qad tahlubu sadaya tasqi idza wajadat sayyiban fi sabi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر
ala alla tatraha faqala Allah arhamu bi'ibadihi min hadi biwaladiha. Rasulullah Muhammad SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu mencari-cari anaknya, mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah SAW bertanya kepada kami para sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin demi Allah. Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan gambaran betapa seorang ibu dalam berkecamuknya peperangan, lulu lantah keadaan, banyak orang yang menjadi korban dalam peperangan. Dengan tertati-tatinya seorang ibu ini mencari buah hatinya yang masih bayi. Panas tidak dia hiraukan, air mata bercucuran, keringat membasahi tubuhnya, kelaparan menderah, lelah letih dia berusaha mencari anaknya. Kalaupun bayinya ini mati, maka dia inginkan, dia tahu jasadnya, dan dia harus mengebumikan anaknya ini. Kalaupun kemudian bayinya ini, anaknya yang masih hidup, dia pun ingin tahu bagaimana kondisi bayinya ini. Apakah terluka, apakah dia kehausan, apakah dia sedang menderita. Maka ketika dalam pencarian itu seorang ibu menemukan bayinya tersebut, lalu dia memeluk erat-erat bayinya dan menyusuinya. Ini adalah puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Orang tua pasti melakukan apa saja untuk anaknya. Ini gambaran puncak kasih sayang seorang ibu mencari anaknya di antara tawanan-tawanan. Dia dekap erat-erat, lalu kemudian dia menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi bertanya pada para sahabat, apakah ibu ini tega melemparkan anaknya dalam kobaran api? Tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap bayinya yang sudah dicari dari tadi dengan lelah hatinya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kemudian seseorang dalam hidup ini dia melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, apapun bentuknya itu, jangan sampai kemudian merasa pesimis. Jangan sampai merasa pesimis, putus asa. Tuh rasanya dosa saya kayaknya nggak bisa diampuni sama Allah. Sudah terlalu sering saya melakukan dosa ini. Apa iya? Ya, apa iya saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan Rasulullah bersabda, ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna sarran falahu. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau hambaku menyangka baik kepadaku, maka aku pun menyangka baik kepada hamba tersebut. Dan hambaku menyangka jelek, buruk terhadapku, maka aku pun menyangka buruk, jelek terhadapnya. Jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu ada optimisme dalam diri kita. Bahwa sebesar-besarnya dosa yang kita lakukan, kalau kita memang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan.
Bagaimana kita perhatikan panjangnya waktu, lamanya waktu. Ada orang yang hidup dalam ribuan tahun pada masa yang lalu. Ada orang yang hidup dalam ratusan tahun. Ada orang yang hidupnya dalam puluhan tahun, belasan tahun, bergeliman dengan dosa dan kesalahan. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, clear persoalannya. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan Allah kepada kita tentang para penyihir Fir'aun. Ketika Fir'aun menghadirkan 1000 the master ahli sihir untuk menghadapi Musa dalam sebuah pertandingan akbar, mengadu kekuatan di lapangan terbuka, disaksikan oleh seluruh penduduk Mesir pada saat itu. Dan nanggung-nanggung the master ahli sihir, 1000 ahli sihir. Mereka ini hidup, bayangkan kalau Fir'aun ini memerintah dalam masa jabatannya kurang lebih 300 sampai 400 tahun, berarti usia mereka ini kan usia yang panjang. Jadi ahli sihir Fir'aun ini hidup sudah ratusan tahun dalam kesesatannya, dalam dosa besar yang mereka lakukan selama ini. Tapi ketika kemudian dihadapkan dalam sebuah pertarungan dengan Nabiullah Musa, mereka bertanya, "Ya Nabi Musa, Anda dulu menunjukkan kehebatannya apa kami dulu?" Kata Nabi Musa, "Udah, kalian duluan aja." Begitu tali temali dibacakan mantra, ya, dilemparkan berubah jadi ular. Begitu kagetnya Nabi Musa dan orang-orang beriman pada saat itu, Allah berfirman, "Musa, lemparkan tongkat." Begitu tongkat dilemparkan berubah jadi ular besar dan mencaplok, menelan semua ular-ular sihir yang dilakukan oleh ahli sihir. Maka kemudian Allah menjelaskan kepada kita, ya, fa'ulqiya saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata, kami telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Surah Thaha ayat 70. Tidak menunggu waktu, begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, langsung orang ahli sihir ini, 1000 ahli sihir serempak bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sujud. Ya, langsung sujud. Pertanyaannya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian tidak menunggu waktu? Karena apa yang dilakukan oleh Musa itu bukan sihir, karena mereka ada dengkotnya, pakarnya ahli sihir, tahu sistem kinerja sihir itu seperti apa. Dan yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, dan itu adalah power, kekuatan yang memang datang dari langit, bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun ini betul-betul utusan Allah. Maka pada saat itu mereka bertobat dari kesyirikan, dari sihir yang mereka lakukan selama ratusan tahun, lalu kemudian mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Ratusan tahun dalam kehidupan mereka, mereka melakukan sihir dan mereka bertobat kepada Allah, dan Allah mengkelirkan, menyelesaikan dosa-dosa mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sering kita dengar, dan cerita ini tidak usang bagi kita, selalu menjadi motivasi spiritual buat kita, untuk kita selalu tidak mudah berputus asa ketika kita terjerembab dalam dosa dan kesalahan. Dikisahkan dalam hadis Sahih Muslim tentang pembunuh bayaran yang telah membunuh 99 orang. Adakah di antara kita jemaah pernah membunuh orang? Satu orang saja? Ya, saya yakin kita yang hadir ini belum ada yang pernah membunuh orang. Ya. Ini pembunuh bayaran sudah membunuh 99 orang. Dan ketika dia merasa
dosa ini menyebabkan kegelisahan pada jiwanya. Tidurnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram. Dia merasa dosa mengejar dirinya setiap hari. Lalu didatangi seorang pendeta mencari solusi. Adakah pintu tobat bagi dia? Ketika dia datang pada Pak Pendeta, adakah tobat buat saya? Kira-kira apa dosa yang kau lakukan, nak? Sungguh besar dosa yang sudah saya lakukan. Iya, dosa apa yang kau lakukan? Sehingga membuat kegelisahan pada hatimu, terpancar dari raut wajahmu. Di sana ada bentuk penyesalan. Benar Bapak Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Wow, dosamu terlalu besar, nak. Nggak ada ampunan bagimu. Langsung digenapkan, tes. Ditebaslah batang lehernya, menggelinding kepalanya ke bumi. Genap 100. Tapi dia masih kepingin mencari informasi dari orang-orang soleh pada zaman itu. Adakah di pintu tobat, jalan keluar bagi dia, bahwa dia sudah melakukan dosa yang tak terkirakan besarnya? Ketemulah Bapak Pendeta yang kedua. Dia ceritakan latar belakang kenapa kemudian dia datang menghadap kepada beliau. Rupanya Bapak Pendeta yang kedua ini orang yang paham tentang psikologi, paham tentang apa yang sedang dialami oleh orang yang di hadapan. Dia kata, wahai nak, tolong kau ceritakan kepada bapak. Anggap saja aku ini bapak. Anggap saja aku ini adalah kakakmu. Anggaplah aku ini adalah saudaramu. Tidak usah kau khawatir, tidak usah kau malu. Ceritakan apa yang membuat kegelisahan terpancar di wajahmu. Sepertinya Anda dalam rundungan sebuah penyesalan sangat mendalam. Betul Bapak Pendeta, saya telah membunuh 100 orang. Adakah pintu tobat buat saya? Kata Bapak Pendeta, Masya Allah, kalau hanya 100 jiwa yang kau bunuh dibandingkan ampunan yang disediakan oleh Allah, tidak ada apa-apanya, nak. Tidak ada apa-apanya. Asalkan kau ikhlas benar-benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa 100 orang sudah kau bunuh, Allah selesaikan, Allah clearkan, Allah maafkan, Allah ampun dosa. Tapi dengan satu catatan. Apa itu Bapak Pendeta? Saya siap mengikuti saran dan masukan dari panjenengan. Jangan kau kembali kepada habitat komunitasmu, karena di sana ahlul maksiat. Dikhawatirkan kamu akan terpengaruh dan terulang kembali melakukan dosa yang sama, bahkan lebih hebat lagi. Hijrahlah Anda. Berangkatlah kamu ke desa sana. Di sana dihuni oleh orang-orang yang soleh, dan Anda bisa belajar di sana. Anda mengikuti amalan mereka lakukan, Anda akan dibimbing oleh mereka, dan Anda akan selamat dunia akhirat. Berangkatlah dia menuju ke tempat orang-orang soleh yang dianjurkan oleh orang soleh Bapak Pendeta ini. Baru 1-2 langkah Allah mencabut nyawanya. Datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Kata malaikat rahmat, dia bagianku. Dia telah bertobat pada Allah, dan dia kembali kepada Allah dalam kondisi seperti bayi baru dilahirkan, nggak punya dosa. Kata malaikat azab, enak aja. Dia ini sudah membunuh 100 jiwa dan dia tidak pernah melakukan satu kebaikan sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bagian saya? Dia akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka. Lalu kemudian Allah utus seorang malaikat berbentuk manusia dan menghakimi di antara kedua malaikat rahmat dan adab. Kata malaikat yang berbentuk manusia, begini saja sudah, daripada kalian tengkar-tengkar gak karuan, masing-masing mengukur bumi mana yang dituju oleh pemuda ini, bumi yang telah ditinggalkan oleh pemuda ini, dan bumi yang akan didatangi oleh pemuda ini, mana jaraknya lebih dekat. Kalau jarak yang lebih dekat dituju oleh pemuda ini, maka dia bagian. Maka di hadis sahih Imam Muslim yang lain, Nabi mengatakan Allah melipatkan bumi kebaikan itu, sehingga ketika diukur, lebih dekatlah bumi kebaikan itu dituju oleh pemuda itu, dan dia dibawa oleh malaikat rahmat. Allahu Akbar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222, bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mau bertobat dari dosa-dosa dilakukan,
dan orang-orang yang membersihkan diri, mengkelirkan diri untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa dosa dan kesalahan. Kalaupun dia membawa dosa dan kesalahan, diminimalisir ruang gerak kesalahan, dosa dan pelanggaran. Karena sesungguhnya kita manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kesalahan, dosa. Sebagaimana hadis yang sering kali kita sampaikan, bahwa setiap hari kita berpotensi melakukan zina. Zina mata adalah memandang sesuatu yang diharamkan. Zina tangan menyentuh sesuatu yang diharamkan. Zina mulut ketika mengecup sesuatu yang diharamkan. Zina hidung ketika mengendus sesuatu yang diharamkan. Zina kaki ketika melangkah ke tempat maksiat. Zina hati adalah imajinasi, berangan-angan kita tentang lawan jenis. Dan zina yang sesungguhnya adalah bertemunya dua alat kita. Jadi setiap kita ini berpotensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Oleh karena itulah jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Asmaul Husna, salah satu di antaranya Allah menggelari nama At-Tawwab, yaitu Maha menerima tobat dari hambanya. Sehingga kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim." Tidaklah mereka manusia mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Di dalam surat Asy-Syura ayat 25 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Dan dialah Allah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian klimaks dari tobat yang kita lakukan, maka hamba tersebut akan mendapatkan kebaikan di hari kiamat nanti. Balasan yang Allah berikan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya, semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Jadi orang yang bertobat pada Allah, klimaks di hari kiamat nanti, Allah memberikan kemuliaan sebagai balasan atas tobatnya, bahwa Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari itu para nabi, rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya tidak dikecewakan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian cahaya mereka mendapatkan cahaya di hadapan wadah mereka, cahaya di sebelah kanan mereka,
lalu mereka meminta kesempurnaan cahaya itu diberikan kepada mereka, dan mereka kemudian memohon agar Allah mengampuni mereka, dan mereka sangat paham tahu bahwa Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang bisa menyebabkan terhapusnya dosa adalah taubat. Poin yang kedua adalah istighfar. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam penjelasan di awal tadi bahwa manusia ini tempatnya hinggap salah dan dosa, bahwa manusia ini tidak akan pernah bisa menghindari dosa-dosa dan kesalahan semasa hidupnya di dunia, menyadari bahwa bukan dari Nabi dan Rasul, menyadari bukan dari malaikat, maka kemudian di sini pentingnya manusia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kemudian Rasulullah, manusia yang sudah paripurna, manusia yang sangat luar biasa, yang nggak punya dosa, maksum. Ya, beliau adalah maksum. Tapi kemudian di hadis Bukhari Nabi mengatakan, "Wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Di hadis yang lain, 100 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku Muhammad beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari lebih dari 77, lebih dari 70. Di hadis yang lain 100 kali Rasulullah beristighfar setiap hari. Itu Nabi tidak punya dosa, maksum, beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali sehari. Kita ini manusia yang banyak dosa, kita ini manusia yang banyak salah. Maka kemudian pantaslah bagi kita kemudian beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan tentang yang dimaksud dengan istighfar. Makna pertama adalah dia meminta maghfirah kepada Allah, yaitu meminta untuk ditutup aib-aibnya di dunia. Ya, dia meminta agar supaya Allah menutup aib-aibnya di dunia. Seperti yang kemudian zikir pagi sore yang selalu kita baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astawr awrati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtal min tahti. Ya Allah, tutuplah auratku, amankan apa-apa yang menjadi pemeliharaanku, lindungilah kami dari bahaya yang datang dari hadapanmu, dari belakangku, dari samping kananku, dari samping kiriku, dari atasku, dan aku berlindung kepadamu dari bahaya yang datang tak disangka dari bawahmu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari, sore hari selalu kita diajarkan membaca zikir pagi sore ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tutupi aurat-aurat kita, Allah tutupi aib-aib kita, Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita, bencana musibah yang datang dari depan, di hadapan kita, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan kemudian musibah bencana yang datang dari bawah kaki kita. Karena itulah kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak istighfar itu salah satu bagian upaya kita memohon kepada Allah agar supaya Allah menutup aurat-aurat, aib-aib kita. Wallahi kita semua yang hadir di sini tentunya
melakukan dosa-dosa yang orang lain tidak tahu, di kesepian kita, di kesendirian kita, di saat tidak ada orang yang memantau kita, mengetahui keberadaan kita, hanya Allah yang tahu bahwa kita sedang berdosa, bermaksiat dengan tingkatan dosa dan maksiat yang berbeda-beda. Kalau kemudian Allah umbar aib kita, kalau kemudian Allah tunjukkan kesalahan-kesalahan kita, wallahi sepanjang jalan orang akan kemudian menghindari kita karena bau busuk dari aib kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan. Saat ini kita masih seperti ini karena memang Allah masih menyayangi kita, menutupi aurat aib kita. Karena kita rutin beristighfar di pagi dan sore hari, memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Muhammad bin Masih berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahad ay yajlisa ilai." Kalau sekiranya dosa itu memiliki aroma yang bisa dicium, maka tidak ada orang satupun yang bisa duduk bersama. Kenapa demikian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin orang duduk bersama kita di setiap detik, waktu, menit dia mencium aroma busuk dari dosa-dosa dan kesalahan kita lakukan. Makna istighfar yang kedua adalah sampai oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu seseorang meminta kepada Allah agar dosa yang lakukan tidak memberi dampak buruk kepada pelakunya. Pertama, kita beristighfar agar supaya dosa-dosa, aib-aib kesalahan kita ditutupi oleh Allah. Yang kedua adalah dosa-dosa yang kita lakukan itu jangan sampai menghadirkan bencana bagi pelakunya. Jemaah dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian kalau itu terjadi, maka dampak buruk, masalah besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kemudian Rasulullah menjelaskan di hadis Ibnu Majah, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfarnya yang begitu banyak. Beruntunglah ya seseorang yang ditemukan, dijumpai dalam buku catatan amalnya dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istighfar itu adalah orang yang betul-betul mengakui akan kelemahan dirinya, mengakui akan kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang tidak istighfar berarti kemudian orang itu menganggap dirinya sombong, orang itu menganggap dirinya tidak punya salah, tidak punya dosa, sehingga dia tidak layak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian sering kita sampaikan ketika datang orang-orang mengadu pada Hasan al-Bisri. Imam Hasan al-Basri atau al-Bisri ketika didatangi oleh orang-orang mengadu tentang berbagai macam problematika kehidupan mereka. Ada yang datang mengadu, "Ya Imam, adakah amalan yang harus saya lakukan? Saya sudah hidup sekian puluh tahun berumah tangga dan saya belum dikarunia anak." Ada yang datang, "Ya Imam, saya punya sawah ladang yang sampai saat ini paceklik karena kemarau begitu panjang, tidak turun hujan, air pun tidak ada, panen gagal." Ya, datang ini itu dan semuanya jawabannya, solusinya satu yang diberikan oleh Imam Hasan al-Basri atau al-Bisri. Apa katanya? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Mari kita lihat apa yang disampaikan Allah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13. Wa rabbukum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku Nuh berkata kepada kaum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala?
Ya, ini dalil yang digunakan oleh Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang berkeluh kesah tentang problematikanya, masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Poin pertama, mohon ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Datang mengeluh sawah ladangnya kering rontang, sungguh Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ketika orang susah mendapatkan materi, susah memiliki anak keturunan, perbanyak istighfar. Dengan istighfar Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Balasan akhirat yang didapatkan orang-orang istighfar, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti yang orang bertobat disebutkan di surat At-Tahrim yang kita baca tadi. Sebelum saya menutupi pertemuan kita dan memasuki sesi pertanyaan, saya bacakan satu hadis sebagai penutupnya. Artinya biar cepat. Dahulu ada seseorang yang telah berbuat dosa. Kemudian ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku mengaku telah berbuat dosa. Dan dia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi siksa karena dosa. Kemudian orang tersebut berbuat dosa lagi dan dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hambaku mengaku telah berbuat dosa, dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa atau memberi siksa karena dosa. Kemudian orang itu berbuat dosa lagi dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku, sampai 3 kali ini ya. Dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa atau menyiksa hambanya karena dosa. Oleh karena itu berbuatlah sekehendakmu, katanya Allah ya. Pertama datang minta ampun, ya Allah saya berbuat dosa bla 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 bla. Ya, yakin bahwa Allah mengampuninya. Husnuzon berbaik sangka pada Allah, pasti Allah ampun. Ya. Lalu kemudian berbuat dosa lagi yang kedua, sama sami mawon depada. Berbuat dosa lagi yang ketiga. Ya. Lalu dia minta ampun. Lalu kemudian Allah tegaskan, berbuatlah sekehendakmu, karena aku pasti akan mengampunimu jika kamu mau bertobat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih lain Rasulullah menjelaskan bahwa Allah siap mengampuni dosa-dosa yang kamu lakukan, menerima tobat-tobat dari pertobatanmu, dan ketika kau berdosa lagi, kau minta ampun lagi, kau berdosa lagi, kau minta ampun lagi, Allah akan mengampuni dosamu sampai kamu lelah letih meminta ampunan kepada Rabb. Ya, berbuat lagi, dosa lagi, capek lagi, dan seterusnya, minta ampun lagi terus. Ya, Allah ampuni terus dosa yang kamu lakukan. Ya, sampai kamu capek berbuat dosa. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang amalan-amalan dari sholat waktu, dari umroh satu, umroh berikut, dan seterusnya yang akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Ada pertanyaan yang bisa diajukan? Masukan, kritik, saran, ada revisi, saya persilakan. Monggo Ustaz. Kita memang ingin istiqomah dalam kita ingin istiqomah di sunnah. Karena bagaimana mungkin dalam kehidupan yang penuh dengan generasi beragama, segala macam perbedaan dari segi segala macam dan sebagainya, bagaimana kita tetap istiqomah di dalam Allah dan dalam segala sesuatu. Yang kedua, hukuman apa yang juga yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sudah melakukan dosa sehingga
Kalau di dalam ada yang membesarkan pasangan. Tak jelas nomor yang kedua apa Ustaz? Hukuman terberat. Oh, oke. Sudah Ustaz. Oke, baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan pertama tentang manusia yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, tingkat kesalahan-kesalahan yang terjadi pada dirinya dengan istighfar itu, bagaimana kemudian kita bisa istiqomah agar supaya kemudian kita bisa aman selamat dari dosa-dosa dan kesalahan itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis Ibnu Majah, Nabi menjelaskan istaqimu walan tahsu, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan dapat menghitungnya. Maksudnya begini, Allah dan Rasulnya memotivasi kepada kita untuk beristiqomah dalam semua kebaikan, karena dengan istiqomah itu harapan terbesar kita adalah kita meminimalisir ruang gerak dosa dan kesalahan kita lakukan. Kalau orang nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak mungkin. Beda dengan para malaikat, la yasunallaha ma'amur wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat karakter malaikat itu, para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu tunduk patuh taat pada perintah Allah. Yang kedua, kita bukan malaikat para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul berbuat salah, hari itu dikelirkan oleh Allah, ditegur langsung oleh Allah kesalahan yang dilakukan, clear, selesai. Makanya nabi dan rasul disebut dengan maksum. Selain Rasulullah, para sahabat, orang yang hidup di zaman terbaik bersama Rasulullah, seluruhnya sahabat dijamin masuk surga. Seluruh sahabat dijamin surga. Itu saja tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Bagaimana kemudian terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah, dua-dua sahabat yang dijamin surga oleh Allah. Muawiyah juga dikenal dengan sahabat yang membentuk armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Bagaimana terjadi peperangan antara Ali dengan mertuanya Ibunda Aisyah yang disebut dengan perang Jamal, perang unta, dengan Zubair bin Awan, dengan Tolha, sahabat-sahabat yang mulia, berperang dengan mertuanya, dengan sahabat-sahabat yang mulia. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh manusia-manusia terbaik dalam zaman hidup yang disampaikan kepada kita. Mulai dari para sahabat hidup dalam 100 waktu, ya, khairun nasi qarn, sebaik-baik manusia adalah hidup di zamanku, yaitu para sahabat hidup zaman Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelah sahabat yaitu tabi'in 100 tahun. Qarn itu hidup 1 abad, 1 tahun, 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu 100 tahun kemudian para tabi'un, tabi'in, anaknya tabi'in. Hiduplah di situ ada 4 imam mazhab. Mereka juga manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia mulia, tapi mereka juga manusia biasa yang pasti punya kadar kesalahan, dosa. Apalagi kita manusia yang kadar keimanannya seperti ini. Makanya kemudian kita diajarkan memperbanyak istighfar, berusaha untuk beristiqomah, belajar untuk istiqomah. Tapi istiqomah itu berat. Bagaimana kemudian sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tiap hari tilawatil Quran 1 juz misalkan, tiap hari keluarkan infak ya 1000 2000 tiap hari, baca zikir ini itu dan setiap hari. Istiqomah itu berat, susah. Makanya kemudian Rasulullah menjelaskan tadi,
beristiqomalah. Kita diajarkan untuk berupaya, tapi kemudian tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Maka ketika dia jatuh pada kesalahan, dosa, pelanggaran, cepat istighfar. Kalau dalam urusan dosa-dosa kecil, kalau dalam urusan dosa-dosa besar, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperbanyak ibadah, amal soleh, kebaikan. Ketika kita jatuh dalam dosa kesalahan, istighfar. Ada lintasan-lintasan pikiran tentang suudzon pada saudara kita, tentang hal ini itu, menceritakan aib, riba, buhtan dan seterusnya. Cepat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak istighfar. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali belajar, berupaya, berusaha untuk istiqomah dan tetap merutinkan wiridan zikir kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Ustaz, ya. Di samping itu juga memperbanyak atau mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang baik, mencari habitat komunitas manusia, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dengan berdekatan dengan mereka, kata Nabi, orang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kau datang ke semua toko parfum, pasti diberikan tester. Ya, kalau kau dekat dengan penjual minyak wangi, kau akan kecipratan aroma harumnya. Sepanjang jalan orang akan membaui, mengaromai parfum nih, mapan nih, Arya taruhnya lengat, ya. Habis dari umroh dikasih parfum, kadang-kadang satu angkot muntah semua, saking menusuk. Kalau kamu bergaul dengan orang soleh, pasti kecipratan aroma harum seperti penjual minyak. Kalau kamu bergaul dengan pandai besi, maka kamu akan kecipratan aroma yang tidak enak, bahkan pakaianmu bolong-bolong karena bola apinya. Bergaul dengan orang soleh akan berikan dampak kebaikan pada diri kita. Bergaul dengan orang yang mursal, orang-orang rusak, ahli maksiat, akan berdampak pula kepada diri kita tentang kemaksiatan itu. Bukan kita menghindari, tetapi memfilter. Kalau bisa filter, ya, bergaul dengan siapa saja. Kalau tidak mampu berfilter, belajar dari awal untuk bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh terlebih dahulu. Menjauhkan diri dulu dari orang-orang, teman-teman yang tidak baik karena mempengaruhi agama dan akhlak kita. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa dampak dari dosa besar yang dilakukan? Gitu saja. Yang kedua, apa dampak dari dosa besar yang dilakukan oleh seseorang kita dalam kehidupan ini? Seperti tadi, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, ya, bahwa seseorang melakukan dosa yang berkaitan dengan dampak dosanya untuk dirinya dan dampak dosanya untuk orang banyak. Terus derema caranya, atau apa yang kemudian yang dialami oleh orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Yang jelas bahwa ketika orang melakukan dosa-dosa besar dan dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah tahan itu. Allah tahan, ya, dampak dari dosa besar yang dilakukan. Sehingga Nabi mengatakan bahwa Allah senang. Allah senang seorang hamba yang dia jatuh pada dosa dan kemaksiatan, lalu dia diam, tidak menceritakan kepada orang lain, lalu dia cepat bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah marah murka. Ada hamba yang melakukan dosa, ya, apalagi dosa besar, lalu jumawa, sombong, mempublikasikan kemaksiatannya, terang-terangan menceritakan maksiat. Tadi malam saya tidur dengan janda ini, diceritakan ke orang lain. Maka Allah segerakan, ya, Allah segerakan dampak dari dosa yang besar yang dilakukan secara terang-terang. Apa saja bentuknya, apa saja, ya, yang bisa dirasakan oleh yang bersangkutan, entah berkaitan dengan dirinya kecelakaan, entah berkaitan dengan harga dirinya akan jatuh, aib-aibnya diungkap, dilihat,
ditunjukkan oleh Allah, orang tahu, sehingga kemudian dia mengalami kehinaan yang luar biasa. Orang tadinya terkenal lalu kemudian tiarap karena orang lain mengetahui aib-aib. Bisa jadi kemudian berkaitan dengan harta. Allah jadikan pilot bangkrut, ya. Makanya ada di petani bawang itu punya keyakinan, para petani bawang. Para petani bawang, kalau bawangnya elok, kering, itu berarti dia berzina dengan wanita. Ya. Itu satu keyakinan di para petani bawang. Berarti dia habis berzina nih, Kak. Bawangnya sampai kering. Ya, sampai para petani bawang punya keyakinan seperti itu. Dan dosa itu pasti ada balasannya. Ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja musibah, pemberian baik-baik datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Musibah-musibah apa saja yang jelek, buruk, itu datang dari kontribusimu sendiri. Di surat Ar-Rum ayat 40 Allah menjelaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'dahum bi ba'd bima amilu. Mana lanjutannya itu? Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, itu disebabkan karena ulah tangan jahil manusia. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia. Maka kemudian Allah menimpakan, menunjukkan, memperlihatkan kepada manusia dampak keburukan di antara sesama mereka disebabkan karena kesalahannya sendiri. Datang gempa bumi, tsunami, habis ludes. Ya, makanya zaman Umar bin Khattab, kalau ada gempa bumi, Umar berdoa sambil tangannya diletakkan ke bumi, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bumi tidak bergoyang atas dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Maka Umar kemudian memberikan instruksi agar mereka yang berdosa cepat bertobat, beristighfar dan mengeluarkan infak sedekah, bagikan, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena semua muncul kejadian-kejadian alam itu ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, makanya Ibn Ade mengatakan, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Bumi ini kan capek, kita berdiri, nginjak, kencing, panam, makan, minum di atasnya, udah capek dia. Makanya kemudian kalau ada orang maksiat, dia bilang pada Allah, ya Allah, izinkan aku goyang dandut sekali pada mereka, biar tahu. Gunung juga begitu, ya. Sudah capek, sudah menanggung beban-beban berat, laharnya ini mau saya keluarkan, izin ya Allah. Jadi semua ini prajurit-prajurit tentara Allah menunggu instruksi dari Allah. Makanya kemudian di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di sana ada kejadian gempa bumi ini itu dan seterusnya, apakah di sana sudah tidak ada orang soleh? Kata Nabi, banyak orang soleh di sana. Loh, kenapa kemudian bisa terjadi? Apa kata Nabi? Karena mereka tidak membackup kebaikan, mereka tidak membackup dakwah. Di hadis lain Nabi menjelaskan di riwayat Imam Ahmad yang sama dari jalur Ummu Salamah, Nabi mengatakan itu karena kontribusi kesalahan yang mereka lakukan, dan nanti kelak mereka akan dimatikan oleh Allah dan Allah bangkitkan pada hisab nanti berdasarkan amal-amal mereka. Maka di surat terakhir, di surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatal ladzi tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian pada suatu fitnah, bencana, musibah yang datang tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim, ya, tidak hanya mengenai orang-orang yang dolim, semua kena rata, Pak. Makanya kalau ada orang kumpul kebo, ada orang berzina, ada orang gini-gini, jangan tutup diri, Pak. Minimal laporkan ketua RT-nya. Jangan didiamkan, Pak. Mereka makanan, kita kena getahnya. Kalau datang masalah, musibah, gak ngurus hanya mereka pelaku dosa yang kena. Kita yang baik-baik soleh pun ludes, Pak, sikat, gak?
Ya. Wattaqu fitnal ladzina tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa. Nah, khusus menimpa pada orang zalim pendosa saja. Wa'lamu annallaha syadidul. Ketahuilah bahwa siksa Allah itu amat dahsyat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dampak yang dilakukan, yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat dosa di antara kita ini. Makanya kemudian dalam pembahasan tadi, ya, kita diminta oleh Allah cepat bertobat, memperbanyak istighfar, agar Allah tutupi aib kita, aurat-aurat kita, agar Allah jauhkan kita dari kejahatan-kejahatan, musibah, bencana, mara bahaya, dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang lebihnya semua maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.